Kami sudah berada di Sekolah Dasar Negeri 80 Tengah, tepatnya berada di Desa Gajah Mati, Kecamatan Karangtinggi, Provinsi Bengkulu. Sebelum masuk, kami ingin melihat-lihat dulu lokasi sekeliling di SD ini. Mulai dari kantor guru, ruang komputer, ruang kelas 1 sampai kelas 6, juga kantin. Sambil berkeliling, kami juga menyapa adik-adik yang melihat dari kejauhan. Kami mengajak mereka mengobrol sambil saling berkenalan satu sama lain sebagai bentuk interaksi dan pendekatan kami dengan adik-adik ini. Andaikan saat itu datang, kami tak ada. Kami belajar itu apa namanya? Kelas 5 kan? Kau Semangat ya. nyanyianku di sini. Demi sedikit engkau akan berteman pahit luar. Hanya saja bila harus menangis, anakku. Setelah kami berkeliling, kami mendapatkan sambutan hangat dari kepala sekolah dan juga seluruh Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 80 Bengkulu Tengah. Dan tak lupa kami juga memberikan sambutan dan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga seluruh Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 80 Bengkulu Tengah yang disampaikan oleh ketua kelompok kami. Setelah penyambutan, kami langsung mempersiapkan peralatan yang akan kami gunakan untuk sosialisasi kami. The night was brighter when you lingered, and love was a mystery till you walked by my side. And now my heart's singing, and tonight I'll be further than you. I'm walking back home. Izin Pak, kami mulai. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, di sini kakak meminta bantuannya kepada adik-adik semua untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh kakak-kakak yang di depan. Sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Sandra, dan di sebelah Kak. Nama saya Rasya Lila Lahidian. Saya Nada Fadilah Putri. Baiklah, ada yang ingin kalian bertanyakan sebelum memulai materinya? Ada pertanyaan, kak udah punya pacar apa belum? Dari mana asalnya? Nah, biar kita enak ngobrol ya kan? Ada yang bertanya? Oke, baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mulai materi. Kakak dan Mbak di depan minta waktunya sebentar untuk memperhatikan. Nanti jika ada kekeliruan kalian boleh bertanya. Oke, baiklah adik-adik, itu yang pertama, materi pertama itu akan dibacakan oleh kakak Rasa. Oke, hai adik. Oke, kakak di sini mau menyampaikan materi tentang kesadaran hukum. Sebelum masuk materi, adakah kalian yang tahu tentang kesadaran hukum?
baik peraturan perundang-undangan maupun norma sosial. Ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi tentang melanggar hukum. Kenapa sih kesadaran hukum itu sangat diperlukan? Tahu tidak? Kesadaran hukum sangat diperlukan, sangat penting karena satu, untuk meningkatkan kepatuhan akan hukum. Yang kedua, mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab lagi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Yang keempat, membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Sudah paham tentang kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu kesadaran seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti contohnya kalian membuang sampah tuh berarti kalian mematuhi hukum. Kalau melanggarnya seperti kalian telat sekolah, setelah itu membuang sampah itu berarti melanggar hukum. Nah, selanjutnya tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum akan disampaikan sama akan ada. Ada silakan. Baik, jika dari kakak Rasel sudah menjelaskan apa itu arti dari kesadaran hukum, maka sini kakak akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Yang pertama ada pendidikan formal dan informal. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pendidikan formal ataupun pendidikan informal? Tidak tahu. Tidak tahu. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang diperoleh melalui lembaga resmi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Sedangkan pendidikan informal adalah proses belajar yang terjadi di luar lembaga resmi seperti melalui keluarga, lingkungan sosial, media massa, atau pengalaman hidup. Misalnya, orang tua yang mengajarkan anaknya untuk tidak mencuri, jujur, dan menghormati hukum. Yang kedua ada pengalaman pribadi dan lingkungan. Jika seseorang pernah mengalami akibat dari pelanggaran hukum, misalnya ditilang karena melanggar lalu lintas, ia cenderung akan lebih berhati-hati dan patuh hukum di masa depan. Lingkungan yang taat hukum akan menumbuhkan kebiasaan positif seperti tertib, jujur, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, budaya dan nilai-nilai masyarakat. Budaya yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keteraturan akan membentuk masyarakat yang sadar hukum dan cenderung patuh terhadap aturan. Sebaliknya, jika suatu budaya menganggap pelanggaran hukum sebagai hal biasa, kata-kata yang sering terlontar adalah asal tidak ketahuan, maka kesadaran hukum cenderung rendah. Dan yang terakhir, akses informasi dan kesadaran akan hak-hak. Semakin mudah seseorang mendapatkan informasi tentang hukum dan hak-haknya, semakin tinggi kemungkinan dia memiliki kesadaran untuk hukum. Akses informasi melalui media massa, internet, media sosial, seminar, atau layanan publik memungkinkan masyarakat mengetahui peraturan hukum, prosedur, dan konsekuensi pelanggaran. Kesadaran akan hak-hak membuat seseorang lebih peduli dan aktif memperjuangkan haknya serta menghormati hak orang lain. Misalnya, seseorang yang tahu bahwa ia berhak atas perlindungan hukum tidak akan diam jika diperlakukan tidak adil. Baik, tadi adalah keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Pertama ada pendidikan formal dan informal, dua pengalaman pribadi dan lingkungan, tiga budaya dan nilai-nilai masyarakat, dan yang terakhir akses informasi dan kesadaran akan hak-hak. Jadi, sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan pendidikan formal tadi? Contoh dari pendidikan formal tadi apa? Sekolah, universitas, satu lagi? Perguruan tinggi. Silakan. Nah, kalau sedangkan pendidikan informal apa? Lingkungan, satu lagi? Keluarga.
hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak pada kalian, mendapatkan pendidikan berkualitas atau fasilitas yang layak untuk kalian. Karena kalian ada kasih kursi yang lebih bagus lagi, itu adalah suatu hak kalian untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang akan lebih nyaman lagi nanti. Yang kedua adalah hak untuk bermain. Hak untuk bermain supaya anak merasa nyaman atau bahagia jika diselingi dengan adanya istirahat. Bagaimana jika kalian sekolah tidak ada istirahat? Mungkin kalian merasa suntuk dan akan bosan. Yang ketiga adalah hak untuk dilindungi. Hak untuk dilindungi adalah hak kalian untuk mendapatkan perlindungan supaya kalian merasa aman di sekolah. Seperti mendapat lindungan dari pembulian atau dari penindasan di sekolah. Itu kalian punya hak. Bisa kalian lapor, bisa hak kalian diambil nih, punya mainan atau makanan diambil sama teman kalian, padahal itu hak kalian. Kalian bisa lapor ke guru atau dewan-dewan yang lainnya. Yang keempat ada hak untuk mengekspresikan diri. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu mengekspresikan diri? Tahu berbeda. Ada yang tahu? Mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri. Tahu nggak? Mengekspresikan diri adalah kalian dapat menyampaikan perasaan atau pendapat kalian atas hak-hak kalian. Yang berikutnya ada kewajiban anak di sekolah. Pertama adalah menghormati guru dan teman. Anak murid wajib menghormati guru dan staf. Contohnya, anak murid menyapa guru dengan sopan dan mengikuti instruksi mereka serta mengikuti peraturan-peraturan. Nah, itu terdapat pada nomor 2, itu mengikuti aturan di sekolah. Setiap sekolah memiliki aturan masing-masing. Jadi selain mempunyai hak, kalian juga memiliki kewajiban untuk dipatuhi. Yang ketiga adalah belajar dengan giat. Anak-anak wajib selain hak untuk belajar, kalian juga wajib untuk belajar dengan giat. Supaya apa? Supaya kalian bisa mencerna perkataan guru atau mendapatkan ilmu yang lebih, terutama pada sekolah ini. Yang kewajiban keempat adalah menghargai lingkungan. Contohnya dengan membawa sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan lain-lainnya. Mungkin ini dapat abang sampaikan untuk materi hak dan kewajiban sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Chandra. Baiklah adik-adik, kita akan meneruskan beberapa yang telah disampaikan oleh Mbak dan Abang tadi. Ini saya akan menyampaikan apa itu menghormati hak orang lain dan manfaatnya. Sebelumnya, apakah adik-adik pernah menghargai teman-teman sebangkunya? Pernah ya? Baiklah. Di sini aku akan menyampaikan bagaimana caranya menghargai teman dan apa itu manfaatnya. Jika kalian menghargai teman kalian, apa manfaatnya? Ya, satu. Nah, yang pertama itu sebelum kita menghormati dan menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Contohnya mendengarkan kawan kamu curhat tentang bukunya dan tentang pelajarannya, mendengarkan apa cerita dia kan. Pak, kamu cerita video juga, kamu dengarkan juga. Yang ketiga, mengantri. Apakah kalian mengetahui tentang mengantri? Apa itu mengantri? Yes, contoh
mengantri. Ya, hal kecil saja seperti kalian di sekolah, di kantin. Itu sebelum kalian dilayani oleh ibu kantin itu ada teman kalian dengan cara menyerobot. Apakah itu benar? Caranya mengantri, menghargai teman yang telah lebih dahulu datang. Dan itu akan menimbulkan rasa jika kalian menyerobot teman kalian itu akan menimbulkan kerusuhan. Ada orang-orang. Jangan sampai itu kalian lakukan saat di sekolah maupun di luar. Yang ketiga itu membagi mainan atau makanan. Sebelumnya di sini apakah pernah guru-guru di sini membuat acara makan-makan? Udah? Di sana apakah kalian telah berbagi kepada teman sebangku kalian atau pacar kalian? Di sana seperti contohnya membagi atau meminjamkan. Pernah guru-guru di sini membuat acara makan-makan? Udah? Di sana apakah kalian telah berbagi kepada teman sebangku kalian atau pacar kalian? Di sana seperti contohnya membagi atau meminjamkan. Seperti teman sebangku kalian tidak ada pena atau pensil atau penghapus, kalian bisa meminjamkan pada teman kalian. Dan itu berdampak kepada saling satu saling menghargai, dua saling membantu. Yes. Ini yang keempat, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan jika kalian telah diberikan oleh teman kalian seperti mengantri, membagi makanan, mainan, atau meminjamkan pensil atau penghapus, itu kalian harus berkata berterima kasih. Oke? Yang kedua itu cara menghormati guru. Di sini kakak ingin bertanya, bagaimana caranya kalian, diri kalian sendiri, menghargai atau menghormati guru kalian? Ya, jika ada yang ingin menyampaikan, angkat tangan, nanti kami kasih hadiah. Ada yang ingin mengangkat tangan? Ayo beranikan diri kalian untuk bersuara. Tadi telah disampaikan oleh kakak Naja bahwasanya kita di sekolah memiliki hak bersuara, hak bermain, hak bermakan, hak belajar. Jadi di sini kakak meminta hak kalian untuk berbicara ingin disampaikan. Bagaimana pertanyaan kakak? Bagaimana caranya kalian menghormati guru atau menghargai guru? Jika ada yang menjawab, angkat tangan. Berarti tidak ada yang menghargai guru. Oke, kamu yang di belakang. Nama, perkenalkan nama, kelas. Oke, Biosa. Ya, satu. Angkat tangan. Kami minta angkat tangan untuk menyampaikan hak suara kalian. Terima kasih Yoza telah menjawab. Silakan angkat tangan perkenalkan nama. Oke, Silvi. Bagaimana cara Silvi menghormati guru dan menghargai guru saat di sekolah maupun di luar sekolah? Oke, satu. Terus? Baiklah, terima kasih. Jika tidak ada lagi, kakak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana menghormati guru dan menghargai guru itu saat di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, itu sebelum kalian berangkat sekolah dan menghadap ingin masuk ke sekolah 80 ini, sekolah dasar 80 ini, pasti kalian telah bertemu guru-guru kalian. Itu
Itu apa yang kalian lakukan sebelum ketemu guru itu? Nah, itu satu. Yang kedua, jika guru itu menyuruh untuk mengambil buku, itu termasuk menghormati perintah dan instruksi guru. Di sini apakah ada gurunya untuk menyuruh kalian untuk mengambil buku di perpustakaan? Itu termasuk caranya menghormati guru saat di sekolah. Yang ketiga, menghargai waktu. Menghargai waktu itu, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu menghargai waktu? Sebelumnya kalian tahu itu waktu apa? Yes. Menghargai waktu itu seperti jika guru telah duduk di sini, itu tandanya pelajaran akan dimulai dan kalian harus datang sebelum guru kalian duduk di sini. Bisa dipahami? Itu adalah contoh untuk menghargai guru dan waktu. Nah, itu setelah kita sampaikan beberapa hal ini pada ini. Adapun tujuan dan manfaat menghormati hak orang lain dan manfaatnya. Kakak ingin bertanya sekali lagi, apa sih manfaatnya dari menghargai teman, mengantri, membagi mainan atau makanan, dan menghormati guru? Ya. Terus, ya di sini kalian telah bisa membacanya sendiri, namun kalian belum berani mengungkapkan suara kalian. Padahal tadi telah disampaikan oleh Kak Naja. Kak Naja berkata, tolong ulangi lagi Kak Naja. Ya Kak, bersuara, hak makan, hak main tadi. Di sana kan telah dijelaskan oleh Kak Naja. Jadi apakah kalian sampai sini telah mengerti apa yang disampaikan oleh kakak di sini atau masih linglung atau kurang mengerti? Kak, saya kurang mengerti yang ini. Kak, saya kurang mengerti yang kakak Naja tadi, yang Mbak Nasir atau Mbak Nanda tadi. Boleh dipertanyakan lagi. Ada yang ingin bertanya? Jadi kalau tidak ada yang bertanya, kakak akan bertanya di sini. Jadi kakak akan bertanya pada kalian yang di sekolah dasar 80 ini. Tadi kakak telah bertanya apa manfaat menghormati hak orang lain dan manfaatnya. Kamu tadi siapa namanya? Kamu? Resti. Oke, Resti. Kamu membaca tentang meningkatkan hubungan baik dengan teman, ya kan? Contohnya? Baiklah adik-adik, mohon suaranya. Sebelumnya di sini kakak sangat berterima kasih kepada kalian, kepada adik-adik sekalian yang telah mendengarkan kakak-kakak di depan dan mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Semoga dengan apa yang kakak sampaikan dan mbak sampaikan, kalian bisa mengerti dan memahami apa itu tentang kesadaran hukum. Oke. Sebelumnya ada yang kakak dan mbak ini sampaikan? Oke, tidak ada. Sekian yang telah kami sampaikan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jangan keluar dulu ya, itu kakak-kakak itu tentunya doa dia untuk kalian sekalian.